Hai, selamat datang ke Calvary Community Church. Sebentar nanti Anda akan mendengar khotbah dari pastor. Kami percaya bahwa firman Tuhan berkuasa untuk mengubah hidup. Bukalah hatimu untuk menerima kasih dan kebenarannya. Mari saudara kita membuka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara boleh menyimaknya di LCD yang ada di smartphone saudara. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 6 berbunyi demikian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Palestina. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan ku katakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saudara, kita membaca ayat ini kita menyadari sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sudah menerima Yesus Juru Selamat dalam hidup kita. Bukan berarti saudara bahwa kita terlepas dari yang namanya persoalan hidup. Kita sebagai anak Tuhan bukan berarti kalau sudah menjadi orang Kristen, kalau sudah setia di dalam Tuhan, maka kita terlepas dari segala persoalan hidup. Tidak, saudara. Alkitab berkata, timbullah kelaparan negeri-negeri itu, dan ini bukan kelaparan yang pertama. Dari sini kita membaca, saudara, padahal keluarga ini sudah setia mengiring Tuhan. Sudah sungguh-sungguh hidup di dalam jalannya Tuhan. Tetapi tetap saja negeri itu ada kelaparan, saudara. Dari sini kita belajar sebagai anak Tuhan bukan berarti kita terlepas dari sakit penyakit. Kita terlepas dari namanya persoalan hidup. Tidak. Tetapi satu hal yang Tuhan minta kepada kita di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, Tuhan ingin kita tetap berjalan dalam jalannya Tuhan. Amin. Itu saja yang Tuhan minta. Siapa anak Tuhan di tempat ini tidak pernah sakit? Siapa anak Tuhan di tempat ini belum pernah mengalami yang namanya persoalan dalam hidup? Kekecewaan, penderitaan. Siapa di antara kita yang hadir pada pagi ini yang tidak pernah mengalami namanya kesusahan? Tidak, saudara. Tetapi satu hal Tuhan ajar kita untuk tetap berjalan dalam jalannya Tuhan. Jangan sampai saudara persoalan yang kita hadapi dan kita mulai mencari-cari jalan solusi yang menurut kita yang terbaik, saudara. Ishak waktu dia menghadapi persoalan itu, maka dia mulai terarah kepada Mesir. Dia berpikir kayaknya Mesir lebih makmur. Sepertinya Mesir ada jawaban dalam hidupnya. Tetapi luar biasa Tuhan berfirman kepada Ishak. Tuhan katakan jangan pergi ke Mesir. Tinggallah di tempat ini. Saudara, kalau saudara Tuhan belum menyuruh saudara pergi. Kalau Tuhan belum menyuruh saudara untuk berpindah. Percayalah ada rencana Tuhan dalam hidup saudara. Kadang-kadang kita ini suka mencari yang menurut kita, ya itu normal. Tapi kembali lagi sebagai anak Tuhan, jangan sampai keputusan yang kita ambil itu hanya karena pilihan kita, saudara.
Jangan sampai. Itu sebabnya kami peringatkan anak kami. Ya biasalah dia curhat. Dad, aku ketemu cowok handsome hari ini. Oh iya, ada kalung salib di lehernya. Dia senyum, saya pun senyum. Cuma aku gak kenalan. Ya, saya bilang ya gak apa-apalah. Dedi juga waktu muda juga bisa lihat-lihat. Tetapi untuk soal jodoh kita berdoa. Betul gak ini dari Tuhan? Jangan sampai saudara kita hanya karena handsome-nya, karena cantiknya. Dan kita pikir bahwa inilah jawaban. Belum tentu saudara. Kita berdoa. Minta petunjuk dari Tuhan. Karena sekali saudara menikah, engkau harus terikat kepadanya seumur hidup saudara. Oleh sebab itu saudara, Ishak berpikir, wah di sini ada kelaparan. Dia mendengar di Mesir ada kemakmuran. Dia berpikir, oh saya akan ke Mesir. Tetapi Tuhan katakan kepada Ishak, stop. Jangan ambil keputusan yang menurut maumu. Dia menegur Ishak, dia katakan, lihat ayahmu Abraham udah setia lakukan sesuai dengan apa yang kuperintahkan. Aku pasti memberkati. Jadi saudara, kalau engkau taat melakukan firman Tuhan, walaupun keadaanmu hari ini belum baik-baik saja, percayalah musimnya akan tiba bahwa Tuhan tidak pernah berbohong kepada kita. Amin. Sekarang mungkin melihat, oh orang lain kok bisa bertumbuh, orang lain kelihatannya makmur, kok saya seperti ini di sini saja. Saudara melihat, Ishak ingin berpindah, move on dari tempat itu. Tapi Tuhan berkata, tidak, stay, tetap di tempat. Kadang-kadang kita ingin berpindah ke satu tempat yang menurut kita sudah baik, saudara. Tapi Tuhan katakan, kadang-kadang Tuhan izinkan kita proses di tempat yang sama. Walaupun kelihatannya orang lain sudah lebih maju dari kita, lebih dulu dari kita, percayalah. Kalau memang Tuhan yang suruh, waktunya akan tiba, engkau akan mendului mereka. Karena Alkitab berkata, ada yang terdahulu jadi terkemudian. Amin. Ya, oleh sebab itu percayalah, kalau sekarang belum kelihatannya, aduh Tuhan aku ingin bergeraklah, aku ingin bertumbuh, aku ingin mengalami ini. Tuhan katakan setia dulu, bertahan saja. Percayalah waktu Tuhan tidak pernah salah untuk mengangkat kita. Amin. Kadang-kadang kita lihat kok si Anu itu ya, kok dia sudah bertumbuh, dia sudah berkembang, kok saya ini seperti ini. Yang menjadi keutamaan kita, apakah kita sudah taat dengan firman. Kalau kita taat bagi Tuhan adalah perkara mudah untuk menolong kita. Tidak ada yang mustahil saudara. Oleh sebab itu saudara, Ishak yang tadinya punya planning yang bagus untuk masa depannya, tetapi Tuhan menghentikan rencana itu dan berkata bertahan. Ya, saudara tidak mudah untuk bertahan, betul? Orang berkata sabar ya kata sabar itu bertahan bukan? Ya, kita dengar di itu, ya dia bilang aja senang saja dia bilang sabar-sabar. Kita yang mengalaminya kayaknya nggak sabar saudara. Ya, ada orang yang namanya sabar saudara, tapi paling tidak sabar. Ya. Udah dikasih nama sabar, tapi tidak pernah sabar saudara. Ya. Mudah ceroboh, ya ini orang tidak sabar saudara. Nah saudara melihat kenapa kita perlu bertahan kalau Tuhan suruh kita bertahan saudara. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9 berkata, antara rencana kita dengan rencana Tuhan itu terlalu jauh. Ya. Alkitab berkata Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab rencanaku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu, rencanganku dari rencanganmu. Jadi kalau menurut kita, oh ini the best yang kita sudah planning. Tapi kita tidak sadar, Tuhan punya rencana jauh lebih tinggi daripada rencana kita. Bahkan Alkitab kata, seperti tingginya langit dari bumi. Tuhan punya planning yang terbaik, the best. Seringkali kita berpikir, ini kan hidup saya semau-mau saya.
Tidak, saudara. Kita belajar, biarlah kiranya ini yang menjadi kehendak Tuhan juga dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau Tuhan izinkan saudara, percayalah dia tidak pernah tinggalkan engkau. Jadi Ishak yang tadinya planningnya hebat, dia berpikir Mesir pasti menjanjikan hal yang terbaik. Tapi Tuhan katakan stop, tinggal di tempat ini karena aku punya rencana buat engkau. Bilang sama orang sebelah saudara, Tuhan punya rencana buat kamu. Amin saudara. Ya. Sekarang saudara mungkin belum tahu, saudara mungkin belum melihat. Tapi percayalah setiap kita yang hadir pada pagi ini ada rencana Tuhan spesial buat kamu. Amin. Coba lihat wajahmu itu tidak sama dengan yang lain. Karena engkau spesial, limited edition. Ya. Yang limited edition itu mahal harganya. Ya. Jadi kita saja yang seringkali look down dengan diri kita. Padahal Tuhan ciptakan kita tidak ada duanya, satu-satunya. Kalau sudah satu-satunya itu saudara mahal harganya. Walaupun saudara tidak se-handsome Sarukan, ya, saudara belum bisa menandingi kecantikan Siti Nurhaliza, ya. Tetapi engkau tetap spesial karena Alkitab berkata, jauh sebelum engkau ada di kandungan ibumu, aku sudah memilih engkau. Amin saudara. Oleh sebab itu saudara, engkau ada bukan kebetulan. Engkau ada itu ada rencana Tuhan dalam hidup saudara. Kalau engkau menyadari itu, engkau harus berbangga dengan dirimu. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang spesial. Apa rencana Tuhan? Karena Tuhan berkata, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi mendapat berkat. Jadi rencana Tuhan itu rencana yang besar buat engkau. Ya. Rencana kita sehebat-hebatnya rencana kita masih kurang saudara. Rencana Tuhan besar. Tuhan berkata oleh keturunanmu semua bangsa di bumi mendapat berkat. Wow, bukankah ini suatu rencana yang sangat ajaib, yang luar biasa? Bahkan Tuhan berkata, karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Saudara, berkat itu akan dialami setelah kita melakukannya. Amin. Kalau kita sudah jalani itu, lakukan itu, percayalah, jangan khawatir. Tuhan yang berjanji, dia pasti akan menggenapi. Beda dengan janji menteri, saudara. Kalau janji menteri itu waktu pilihan raya saja, semua. Babi pun boleh terbang kalau dia janji, saudara. Tapi kalau sudah jadi, dia lupa. Ya. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, percayalah, dia tidak pernah mengecewakan engkau. Janji Tuhan seperti apa, saudara? Ajaib janji Tuhan. Dan kita seringkali melihat situasi keadaan menurut kita mustahil. Pada Jumat yang lalu saya sudah khotbah tentang bahwa Tuhan ingin memberkati kita di luar kota. Kenapa tidak di dalam kota? Di luar kota, tempat yang menurut kita tidak nyaman. Di dalam Mazmur saudara 107, kitab Mazmur 107 ayat 35 sampai 38 berbunyi demikian. Mazmur 107 ayat 35 sampai 38. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air. Dan tanah kering menjadi pemancar-pemancar air. Di tempatnya di sana orang lapar dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dan sangat banyak. Dan kawanan-kawanan mereka tidak dibuatnya berkurang. Ya, hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Saudara melihat Tuhan memberkati mereka di padang gurun. Aneh ini saudara. Kalau menurut rencana manusia itu suatu rencana yang mustahil. Memberkati di padang gurun Tuhan buat kolam air. Mana mungkin? Ya menurut logika kita. Tapi kalau Tuhan yang buat, dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Seringkali kita melihat situasi keadaan yang tidak mungkin.
Disitulah Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kadang-kadang kita kecewa saudara. Kenapa ya? Hidup saya seperti ini. Kenapa ya begini-begini? Ya. Kita mengalami kanker. Ya. Kanker bukan yang seperti tadi, kantong kering. Ya, singkatan daripada kantong kering. Kenapa bulan ini? Ya. Easy come, easy go. Ya. Begitu datang langsung menghilang seperti padang gurun. Saudara tuang air di padang gurun langsung menghilang, betul kan? Ya. Itulah keadaan padang gurun. Dapat gaji ini langsung menghilang seperti di padang gurun. Percayalah, Tuhan kadang-kadang proses saudara di sana. Di tengah keadaanmu, menurutmu tidak mungkin. Alkitab berkata, dibuatnya di padang gurun menjadi kolam air. Ini mustahil saudara. Tapi Tuhan punya rencana. Ya. Jadi kalau engkau hari ini kering, ya, mengalami yang namanya gersang, yang namanya kekurangan, jangan kecil hati saudara. Jangan kecewa. Biarlah saudara berbangga dan percaya karena saudara di dalam Tuhan, Tuhan akan buat engkau menjadi kolam air. Akan memancar dari hidup saudara mata air yang mengalir. Karena Alkitab berkata, siapa yang menerima air yang kuberikan kepadanya, dari dalam hatinya akan memancar air-air kehidupan. Jadi saudara, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, tidak peduli apapun keadaanmu. Engkau sudah bekerja semaksimal mungkin saudara. Engkau sudah lakukan yang terbaik, tetapi hasilnya sepertinya tetap seperti padang gurun. Sekarang imani, percaya saja bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Justru di tempat yang kering itulah, justru di tempat yang tidak ada harapan itulah, tangan Tuhan yang akan menopang engkau. Kalau manusia saudara, dia akan kecewa. Kalau manusia, ya secara pikiran manusia itu sudah tidak ada harapan. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada harapan. Dan disitulah pengalaman kita muncul saudara. Di dalam peristiwa-peristiwa yang kita alami itu muncullah pengalaman kita bagaimana Tuhan sudah menolong kita. Jadi dari situ saudara kita menyadari bahwa sungguh tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Dan kita melihat dalam Yesaya juga saudara. Yesaya pasal 41 ayat 18 sampai ayat 20 dikatakan. Yesaya pasal 41 ayat 18 sampai 20. Aku akan membuat sungai-sungai memancar dari atas bukit-bukit yang gundul. Dan membuat mata-mata air membual di tengah datarannya. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancar air dari tanah kering. Saudara, sekali lagi Alkitab mencatat tanah kering yang menurut akal pikiran manusia tidak ada harapan. Mana ada saudara tanam pisang di padang gurun, ya. Mana ada, enggak mungkin. Tapi Alkitab berkata dari padang gurun itu akan muncul telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Siapa yang melakukannya itu? Tangan Tuhan saudara. Bukan keajaiban manusia, bukan. Tapi tangan Tuhan yang melakukannya. Jadi kalau saudara hari-hari ini keadaanmu seperti padang gurun, saya katakan jangan kecewa, percaya saja. Waktunya akan tiba pertolongan bagi saudara. Amin. Saudara harus berkata, kalau yang lain ditolong, saya juga pasti Tuhan tolong. Kalau yang lain Tuhan sembuhkan, saya juga pasti Tuhan sembuhkan. Ada satu ibu saudara, kesaksian, dia melihat di TV KKR kesembuhan ilahi. Melihat ada satu ibu di dalam TV itu, anaknya mengalami kesembuhan. Ibu ini di rumah. Lalu dia melihat, loh penyakit anak itu sama seperti penyakit anak saya. Lalu dia bilang begini, Tuhan saya pengen disembuhkan. Seperti ibu itu mengalami kesembuhan buat anaknya. Saya ingin sekali anak saya juga disembuhkan seperti anak ibu itu.
Dan dia tumpang tangan buat anaknya yang ada di rumah. Dia berkata, Tuhan tolong Tuhan. Seperti anak ibu itu yang disembuhkan di kebangunan rohani. Terjadi juga buat anak saya. Dan luar biasanya saudara, anaknya disembuhkan di rumah. Haleluya. Ternyata saudara, bangkitkah iman saudara? Saat melihat orang lain diberkati Tuhan. Saudara berkata, Tuhan saya ingin sekali diberkati Tuhan. Ya, saudara, waktu kecil ini ada abang saya seringkali ikut mak saya ke pasar jual tamu di tamu, saudara, pasar tradisional. Biasanya mak saya memang tidak bawa. Kenapa? Banyak jualan, saudara. Tapi apa yang saya buat? Saya tahu kelemahan mak saya. Waktu dia mau mandi, pakai sarung mau mandi. Saya pegang kakinya, Mak mau ikut. Mama bilang, kau ikut abang kamu pergi sekolah. Tapi saya bilang, tak mau. Ya. Saya nangis sejadi-jadinya. Akhirnya mak saya bilang, ya sudah pergi mandi. Saya berhenti nangis, terus pergi mandi. Wah, kenapa zaman itu kalau pergi bandar, saudara jadi wartawan terkenal. Orang keliling, saudara dengar cerita saudara pulang dari bandar. Ya. Apalagi dengan biskut roti bunga itu, saudara. Ya. Orang tunggu kapan mau kasih sama saudara. Ya. Buat saya itu, saudara, wah hebat sekali kalau pergi bandar. Malumlah di kampung, saudara. Jadi saya tahu kelemahan mak saya. Memang dia bilang, tak boleh kamu pergi sekolah. Kamu ikut abang kamu ikut. Tapi saya tahu mak saya tidak akan sampai hati kalau saya terus menangis di kaki dia. Ya. Saudara, maukah saudara seperti itu di kaki Tuhan? Dan berkata, Tuhan, kemana lagi harapan saya? Kemana lagi tempat saya menggantung harapan saya? Hanya Engkau satu-satunya harapan saya. Tidak ada tempat lain, Tuhan. Jangan kita berdoa ngancam Tuhan, saudara. Tidak, kita sadar kedudukan kita. Keadaan kita, kita minta belas kasihan. Dia Bapa yang baik buat kita. Asal saja kita minta dari hati yang paling dalam, saudara. Kita melihat di sana, Tuhan mau buat padang gurun itu, Tuhan mau rubah. Kenapa? Supaya ada kesaksian bahwa Tuhan yang punya langit dan bumi, Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib. Amin. Dari situlah muncul kesaksian kita tentang kebaikan Tuhan yang kita alami. Saudara, pengalaman kita dengan Tuhan membawa kita menjadi makin dewasa rohani, menyadari bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalau kita melihat dalam kitab Yesaya, saudara, pembacaan yang lebih panjang lagi. Yesaya pasal 40, ayat 21 sampai ayat 31, saudara. Di sana menyaksikan bahwa siapa Tuhan yang kita sembah itu. Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31 dikatakan demikian. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari semulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain, memasangkan seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada. Dia menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditabur, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab dia maha kuasa dan maha kuat.
Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari hadapan Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, andai saja kita memahami dan mengerti tentang kekuatan Tuhan, maka saya katakan itu sudah cukup untuk memberikan harapan kepada kita. Amin, saudara. Seringkali kita membesarkan masalah kita daripada Tuhan, saudara. Ayat ini mencatatkan bahwa kalau engkau tahu, kalau engkau mengetahuinya siapa Tuhanmu, maka engkau dapat berkata, persoalanku adalah terlalu kecil buat Tuhan. Sakit penyakitku adalah terlalu ringan di mata Tuhan. Tapi seringkali saudara, kita tidak menyadari tentang kekuatan Tuhan. Kita tidak menerima, menyadari, mengetahui tentang keajaiban yang Tuhan lakukan. Saya katakan, seringkali iman kita kecut saudara, iman kita ciut. Kenapa? Karena kita belum mengerti dan memahami tentang keajaiban Tuhan. Kalau kita menyadarinya saudara, dari ayat ini katakan, kamu tidak tahu? Kamu tidak menyadari? Nah, seringkali itulah yang membuat kita mulai melihat masalah hidup kita terlalu besar. Tetapi kalau kita menyadari tentang keajaiban, kehebatan Tuhan, maka kita katakan masalah saya terlalu kecil di mata Tuhan. Ya. Bilang sama orang sebelahmu, masalahmu terlalu kecil di mata Tuhan. Ya. Kita yang seringkali bangga dengan masalah kita. Ya. Kita cerita dengan meyakinkan masalah kita itu terlalu besar. Padahal Alkitab berkata, muliakan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, maka masalahmu makin kecil. Kalau engkau membesarkan masalahmu, Allahmu menjadi kecil saudara. Tapi kalau engkau membesarkan Tuhanmu, Allahmu, maka masalahmu itu kecil. Ya. Oleh sebab itu saudara, proklamirkan saudara. Istiharkan tentang Tuhanmu di dalam hidup saudara, maka saat masalah datang, engkau menyadari masalah itu terlalu kecil di mata Tuhan. Ya saudara, memang kita ini mudah terbawa emosi saudara. Saya suka nonton, masa-masa lapang nonton saudara. Anak saya marah, Dedi ngapain itu nonton? Itu film AI. Ya. Bukan real. Ya. Tapi ya hiburan aja nonton. Ya. Saya tahu itu bukan real. Tapi namanya saya punya batin, punya emosi. Waktu lihat itu istri saya, ih kok kamu nangis? Bayangkan saudara. Kita cuma nonton itu. Yang dapat gaji pemeranan filmnya saudara, yang bikin subscribernya berapa, like-nya berapa. Dia untung. Tapi kita yang nonton bisa terbawa emosi. Apalagi filmnya menyentuh hati. Ya, kalau anak muda film paling top itu, lagu paling top itu tentang jatuh cinta. Tentang bicara tentang hati. Wah, itu paling bisa menyentuh perasaan saudara. Ya. Beda. Kalau zaman saya zaman rap saudara. Kalau ngomong itu bergetar-bergetar ngomong. Ya. Hello brother, how are you? Ya. Ada baik-baik saja kah? Ya. Ya. Zamannya beda saudara. Ya. Tapi saudara soal perasaan.
Wah, tidak ada yang kuat, saudara. Kadang-kadang melihat masalah, kita bisa hanyut dengan masalah kita. Kita rasa, aduh, terlalu dalam, persoalan ini terlalu dalam. Hari ini dalam kitab Yesaya katakan, istiharkan tentang kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Katakan, perkatakan setiap hari, Tuhanku ajaib, Tuhanku dahsyat, tiada yang mustahil baginya. Dari situlah muncul iman kita, saudara. Wah, saudara, kalau orang Bisaya kalau hari duka itu saudara paling sedih. Paling sedih kalau orang Bisaya kalau mengalami hari duka, ya. Wah, nangisnya itu saudara, kita nggak ada ikatan keluarga terlalu dekat pun dengar dia nangis, kita pun dari jauh kok mengalir air mata, saudara. Ya, sair-sairnya itu saudara, aduh. Makanya saya berusaha untuk kuat hati kalau menghadiri acara kedukaan itu, saudara. Dengar dia nyanyi, aduh kayaknya, aduh. Padahal kita masih saudara, jauh saudara. Ya. Perasaan itu bisa tersentuh, saudara. Nah, kadang-kadang kita juga mengalami persoalan, kadang-kadang kita merasa hanyut dengan masalah itu, tenggelam. Kita terbawa suasana. Tetapi Alkitab berkata dalam kitab Yesaya, perkatakan tentang keajaiban Tuhan. Jangan izinkan masalah itu menghanyut hidup saudara, membuat saudara down. Tetapi bangkitlah dengan katakan Tuhan ajaib. Tuhan sanggup, dia pencipta langit dan bumi. Tidak pernah lelah, Alkitab katakan bahwa dia tidak pernah terlena. Dia berjaga-jaga dengan kita. Dari sini saudara, kalau kita membaca kitab Yesaya ini, wow, kita menyadari kenapa saya ciut, kenapa saya khawatir, kenapa saya takut. Bukankah Tuhan yang saya sembah, dia Tuhan yang ajaib, yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan tegur umatnya, dia katakan begini, ya. Mengapa? Ayat 27. Dari pasal Yesaya 40 ayat 27. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah. Itu seringkali ungkapan hati kita, saudara. Kita bukankah selalu berkata, kenapa ya hidup saya begini? Kenapa lah masalah ini? Kenapa sakit penyakit ini? Kenapa begini? Ya. Alkitab berkata, bangkitlah. Katakan Tuhanmu ajaib. Ya. Tuhan Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Persoalan saudara serumit apapun, pengertian Tuhan terlalu ajaib untuk menyelesaikan persoalan dalam hidup saudara. Amin. Pagi hari ini saudara, jangan hanyut dengan masalahmu. Jangan terbawa dengan persoalan hidup saudara. Hari ini yang kau bangkit, katakan, Tuhanku ajaib. Tidak ada yang mustahil baginya. Asalku percaya saja, asalku setia di dalam dia, dia tidak pernah mengecewakan saya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Pagi ini saya tidak tahu persoalan hidupmu seperti apa. Tapi satu hal yang saya katakan, Alkitab katakan, proklamirkan, istiharkan tentang Tuhan dalam hidup saudara. Perkatakan keajaibannya dalam hidup saudara. Maka engkau akan melihat bahwa sungguh dia yang sudah menciptakan langit dan bumi, dia akan bertindak dalam hidup saudara. Pagi ini saudara, kita mungkin seperti Ishak ingin mencari jalan keluar yang menurut akal pikiran kita, yang menurut pandangan kita. Pernahkah saudara bertanya kepada Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup saya Tuhan? Apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup saya Tuhan? Kiranya jalan-Mu nyatakan dalam hidupku, supaya aku tidak melangkah salah. Haleluya, haleluya. Dia lebih tahu apa yang terbaik buat saudara. Saya percaya mungkin saat ini engkau belum melihat, tetapi gantungkan harapan saudara kepada dia. Dia tidak akan pernah mengecewakan engkau.
Engkau yang lebih tahu cara untuk membuat jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Kami berharap firman Tuhan yang disampaikan memberkati dan menguatkan hidup Anda.